Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Untuk video kali ini kita akan kolaborasi dengan beberapa konten kreator dan reviewer audio portable. Kita akan sharing apa aja setup harian dan setup andalan kita. Cek langsung aja videonya. Sahabat-sahabat saya yang baper kupingnya, perkenalkan saya Sebastian dari Sound Dignity Ways. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di kesempatan kali ini, saya akan sharing setup-setup yang saya gunakan sehari-hari dan juga muliakan. Terdapat 3 jenis setup yang menenangkan gelisahnya hati dan kuping saya, yaitu setup yang ikhlas, setup yang bersyukur, dan setup yang sabar. Setup yang ikhlas, kita menggunakan DAP dari Shanling M0 Pro karena bentuknya yang compact dan enak dibawa-bawa. Kalau untuk inner monitornya, kita punya 2 inner monitor, yaitu Fermat EA1000 dan juga Moondrop Kato. Untuk setup yang bersyukur, masih menggunakan inner monitor dari Vision Iralconic dan juga DAP dari Vio M17. Mungkin ada sahabat baper kupingnya yang ingin bertanya, "Saya Pak, gimana Pak caranya biar saya bisa punya setup seperti Bapak itu?" Terima kasih, pertanyaannya super sekali. Saudara harus bisa memampukan diri saudara untuk menjadi pribadi yang lebih besar, karena tidak ada masalah finansial yang lebih besar daripada kemampuan diri saudara. Itu. Dan yang paling terakhir, setup yang sabar. Setup yang sabar, saya menggunakan HD650 dan HD800 sebagai headphone-nya, ditandem dengan topping A90 dan Gustav X16. Demikian sharing saya mengenai setup Sound Dignity Ways. Salam baper. Oke teman-teman, saya Kevin dari channel YouTube Alba Project. Untuk selera saya sendiri atau suara yang saya sukai dari setup audio portable, yaitu arah suara yang netral dan ada bumbu-bumbu wamnya. Nggak perlu mid bass yang gebuk-gebuk banget, sub bassnya juga nggak perlu sub bass yang dalam-dalam banget gimana-gimana juga. Lalu untuk midnya, khususnya di vokal, nah di sini saya agak lumayan rewel, ada sibilan sedikit aja, biasanya saya nggak betah. Shouty di vokal juga demikian. Untuk posisi vokal juga nggak perlu yang maju-maju banget, agak laid back dikit, itu saya suka. Sedangkan untuk treble-nya, ya yang penting ekstensinya nggak buntung lah. Sama kuantitasnya, saya juga nggak suka treble yang kuantitasnya terlalu intens. Nah, dari selera saya tadi atau arah suara yang saya sukai tadi, untuk IM-nya sendiri, saya pilih Sevener Timeless. Bassnya ini cukup all-rounder, masuk di semua playlist saya. Ini speednya kenceng banget, dari sub bassnya juga lumayan dalam. Cuman ya memang kalau dari timbrenya sendiri, timbre bassnya memang khas planar sih. Yang kedua untuk midnya, terutama di vokalnya, sibilance itu hampir nggak ada. Tapi ya kalau di lagu-lagu yang memang dari rekamannya udah sibilance, ya sibilance tetap aja sibilance sih. Posisi vokalnya juga nggak maju-maju banget, ya agak laid back dikit. Saya jarang banget ngerasain vokal ketipisan atau terlalu tebal, baik di vokal cowok ataupun cewek. Lalu untuk treble-nya, ini ekstensinya cukup panjang, nada-nadanya lengkap, dari teknikalnya sendiri juga bagus, resolusinya bagus, padat, khas dari driver planar, clarity-nya juga bagus, nada-nadanya jelas, tegas. Imagingnya juga bisa dibilang lumayan 3D, walaupun dari sound stagingnya nggak yang terlalu lebar-lebar gimana-gimana, tapi untuk 3D-nya sendiri dapat. Untuk kabelnya, saya pakai TIA Audio EST yang Mark II, balance 2,5 mm. Suaranya lumayan clear, black background-nya juga bagus. Untuk ear tips-nya, whiteboard, atau kalau lagi pengen bass yang lebih gebuk, tonal yang lebih warm, saya biasanya pakai Akustune IT08. Untuk source-nya sendiri, F Audio T3, karena tonalnya netral dan agak uam sedikit. Fiturnya juga lengkap, portnya terutama, ada jack balance, ada 4,4, 2,5 juga. Powernya juga lumayan bagus. Saya sendiri kalau lagi pengen yang energik, kadang-kadang pairing F Audio T3 ini sama KZ PR2. Baterainya badak teman-teman. Mungkin 3 hari sekali baru saya ngecas, dengan intensitas dengerin musik yang lumayan intens lah. Oke, itu sih dari saya. Terima kasih udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam saudara-saudari sekalian. Gua B dari Two Reviews dan tentang setup andalan gua. Mungkin mudah untuk gua langsung saja mengeluarkan setup termahal gua dan desktop amp gua, desktop deck gua dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita ngomong soal setup yang paling sering gua pakai, yang paling sering gua gunakan, yang gua bawa kemana-mana, yang gua sangat menaruh kepercayaannya, tidak lain gue bisa sebut daripada benda ini, yaitu iFi IDSC Signature
Kenapa benda ini? Kenapa? Karena dia itu adalah sebuah amp yang memiliki power seperti desktop amp, tapi belum bisa bawa portable, walaupun tidak se-portable itu. Jadi suaranya juga bagus menurut gua. Jadi gua rasa ini adalah setup yang sangat luar biasa untuk gua. Dan untuk IEM ataupun headphone-nya, gua sekarang lebih mengarah ke utility daripada ke sound, karena proyekan gua membuat headphone itu lumayan memakan waktu gua untuk mendengarkan headphone hanya untuk leisure. Jadi gue basically mendengarkan headphone gue seperti ZMF, Aeolus karena comfortnya, dan H800 dan sebagainya adalah untuk mendesain headphone gue. Dan untuk IEM, gue mendengar IEM yang mudah dan nyaman seperti 64 Audio U18T. Dan kalau misalnya gue takut agak ya bisa rusak ataupun hilang, ataupun gue mau bawa ke tempat yang kemungkinan kecipratan air ataupun apapun itu, gue akan bawa mungkin di Audio Legacy 4 gua, karena technical performance-nya walaupun kurang tapi tonal balance-nya bagus dan membuat gua lebih sensitif sama correct tonal balance. Oke, itu aja. Halo guys, kenalin gue Johan dari channel Johan Os. Dan untuk setup andalan gue itu sebenarnya simple banget ya guys ya. Setup andalan gue untuk DAP gue memakai namanya si EVA Audio EVA 4 ini guys. Ini tuh sebenarnya udah cukup banget untuk keperluan gua karena sudah ada port 44, 25, 35. Dan tentunya ini tuh sudah bisa jadi Bluetooth mode dan juga DAC mode guys. Jadi untuk keperluan portabilitas ini tuh udah juara banget ya guys ya. Apalagi harganya cuma 1,7 jutaan. Jadi ini adalah setup andalan gua untuk DAP guys. Dan untuk barang yang lain lagi, gue di sini memakai namanya adalah si earbud dari namanya Yuyin Y100. Ini suaranya menurut gue juga cukup oke, dan saat gue pakai ini tuh nyaman banget guys. Baik dari suaranya dan juga dia punya mic ini tuh jernih guys ya. Gue pernah pakai saat gue bikin video ataupun segala macam tuh jernih guys. Emang kalau si Yuyin 100 ini gue cukup impress, apalagi harganya cuma di bawah 50.000, murah banget ya. Dan berikutnya untuk IEM gue sebenarnya kalau bisa dikasih tahu gue mungkin yang paling kere kali ya. Gue di sini tuh memakai namanya si Segor Adonis aja guys. Gue nggak pakai yang lain kayak tempat audio atau segala macem. Gue nggak pakai itu guys ya. Jadi ini gue pakai namanya si Segor Adonis aja karena suaranya ini juga cukup oke ya, karena menurut gue, dan juga dia sudah menunjang untuk keperluan gue guys. Baik dari suara yang enak dan juga ya fittingnya juga menurut gue cukup oke. Jadi gue no complain ya karena untuk nih si Segor Adonis ini. Dan untuk headphone gua memakai namanya si Grado SR60X ini guys. Lu bisa lihat nih. Ini sebenarnya produk lama si Grado SR60X ini, tapi memiliki suara yang menurut gua juga cukup oke guys ya. Nggak malu-maluin dan juga fittingnya yang nyaman banget. Emang gua akuin Grado itu kalau soal fitting gua suka banget. So itu aja setup andalan gua. Lanjut. Halo semuanya, nama saya Sandri dari Lopins Audio. Sebelumnya makasih banyak nih buat teman-teman audio reviewer yang udah ngajakin collab. Nah, setup audio andalan saya tahun ini ada dua, yaitu setup casual dan setup yang agak lebih serius. Nah, untuk setup casual seperti ketika jalan-jalan atau lagi di luar, atau untuk jogging, saya menggunakan HP Sony Xperia 1 Mark III dan 7Hz Cell Note Zero. Ya, ini saya nggak pakai DAC, langsung aja tinggal dicolok, jadi simple. Tapi kalau mau lebih simple lagi, saya menggunakan CCA BTX. Ya, alasan saya menggunakan ini karena lebih fleksibel, drivernya bisa digonta-ganti. Jadi ketika saya lagi pengen ngebass head, atau misalnya lagi pengen dengar treble yang sparkling, yang detail-detail, bisa langsung ganti drivernya. Nah, untuk setup yang lebih serius, saya menggunakan DAP Tempotec P6 dan IEM dari Keyboom, yaitu Keyboom Evoke. Mungkin teman-teman agak aneh dengar brand ini karena memang fokusnya lebih ke mechanical keyboard. Tapi saya sangat suka dengan kualitas audionya, terutama tonalnya, yaitu Harman tuning banget. Ya, walaupun di kelas harganya memang bakal banyak yang lebih baik, terutama di teknikalitas. Contoh saja ayam-ayam planar. Tapi sekali lagi saya suka dengan kualitas audionya. Mulai dari bass, vokal, treble, detail, semuanya pas buat saya.
Oke, sekali lagi makasih buat teman-teman audio reviewer. Salam Lopins Audio. Halo, gua Mike dari After Sound Review dan kali ini gue bakal sharing ke kalian apa aja sih setup andalan yang sering gua pakai sehari-hari. Dan sedikit info dulu, gue adalah orang yang sangat suka jalan-jalan backpacker, entah itu di dalam ataupun luar negeri. Jadi number one syarat untuk masuk setup gue adalah dia compact dan gampang dibawa kemana-mana. Untuk source-nya sendiri sebenarnya sangat tergantung seberapa besar tas yang lagi gue pakai saat itu. Tapi kalau bisa dibilang paling males, gue cukup pakai Apple dongle ini aja, karena cukup bersih suaranya, cukup balance dan gampang dibawa kemana-mana, tinggal colok. Kalau agak niat, gue bisa pakai F-Audio T3, ini DAP yang cukup kecil dengan suara cukup balance ditambah dengan baterai life yang cukup lama. Tapi kalau DAP kesayangan gue sendiri ada Estel & Kern SR35. Bisa dibilang ini sudah lengkap. Cuman segenggam tangan ini sudah bisa YouTube, sudah bisa Spotify, sudah bisa Apple Music, dan tentunya suara sangat bersih. Nah, kalau untuk ayamnya gue biasa punya dua andalan, dua kesayangan ditambah dengan satu yang iseng tergantung dengan mood gue. Untuk kategori iseng bisa dibilang ini adalah ayam yang gue lagi sangat suka pakai sekarang, yaitu SIMGOT EA1000 Vermat. Dia punya suara yang sangat energik, memang agak tipis tapi clarity vokalnya luar biasa, ditambah dengan mid bass punch texture yang juga cukup unik di harganya, ditambah dengan fitting yang sangat enak. Satu dari dua ayam favorite of all time gue yaitu single dynamic driver Sennheiser i600. Fit luar biasa enak, extension atas bawah mantap, ditambah dengan resolusi dan dynamics high end. Ini jawabannya. Dan kemudian second favorite IM of all time gue adalah 64 Audio U4S. Tuningan favorit gue dari 64 Audio dimana punya bass yang menggelegar, megah, ditambah juga upper mid to treble yang tetap bisa open dan gigit. Jadi itulah setup andalan gue sehari-hari. Nah, gimana nih dengan teman-teman yang lain? Hai Audio Buddy, gue Deta dari CSI Zone dan gue mau sharing setup andalan gue sehari-hari. Untuk setup DAC, karena gue lebih suka dengerin musik dari handphone, gue milih DAC dari topping yang paling populer sih G5 untuk koneksi Bluetooth-nya. Tapi sekarang gue lagi suka dengerin DAC juga dari X-Duo yang baru, ada X-Duo XD05 Plus versi 2. Ini yang lebih upgrade lagi. Dan untuk in-ear monitor, gue biasanya sih pakai in-ear monitor dari Sennheiser IE200 dan dipakein kabel Verus. Dan untuk headphone, gue suka pakai headphone Sennheiser HD650 untuk monitoring ataupun headphone Audis yang menurut gua masih sangat oke, ya ini Audis LCD Closeback 2 yang LCD 2 Closeback ya. Oke. Untuk lain sih mungkin DAC dongle gua juga suka DAC yang simple seperti FC6. Nah, karakter dari semua DAC yang gua pakai rata-rata netral. Untuk IM gua suka yang lebih fun, bass heavy ataupun lifted di bagian bassnya. Untuk headphone gua suka headphone yang kadang fun seperti Audis ataupun headphone sekelas Sennheiser yang agak sedikit warm gitu. Dah, thank you. Hai, gue Fernando Gunsan. Setup favorit gue saat ini adalah headphone Vocal Clear MG. Warm, neutral tapi punchy dengan 3D spherical imaging yang menurut gue megah banget. Gue suka suara yang direpresentasikan oleh brand-brand audio profesional seperti 64 Audio, Genelec, Sennheiser, maupun juga Vocal. Waktu masih jadi mixing engineer, gue pakai speaker Vocal dan menurut gue Clear MG ini suaranya masih searah banget lah sama speakernya. Netral aja, nggak mencoba terlalu menjadi beda atau aneh-aneh seperti brand audiophile yang terlalu niche lainnya gitu ya. Terus ini gue colok ke headphone M topping E90 discrete dengan volume knob R2R. Suaranya tuh smooth di upper mid range dan treble, tapi nggak kehilangan energi di punch-nya di mid bass maupun juga di sub bass-nya. Untuk playernya gue pakai Eversolo DMP A6 Master Edition. Ini sebagai online streamer dan juga sebagai player buat koleksi file-file offline musik high res gue, dan juga sebagai DAC dari laptop maupun juga CD transport via optical inputnya. Ini gue colok ke stereo amplifier dari JVC VN900 vintage ke speaker Pork ES20. Jadi versatile banget, mau pakai headphone bisa, pakai speaker pun bisa. Untuk commute keluar rumah gue pakai ZX707 dari Sony. Simply karena satu hal, yaitu adalah baterainya up to 25 jam. Mungkin di harga yang sama di AP lainnya itu hanya bertahan 6 hingga 8 jam aja. IM-nya gue pakai Let's Shower EJ07M 4 IST 2BA 1DD dengan ear tipsnya Pentacon Courier. Ini tuh cakep banget buat nge-extend nozzle-nya itu yang pendek. Kabelnya Senakustik Toba dengan ujungnya Aiko Tellurium Copper Gold. Teknikalitasnya bagus banget di budget segini menurut gua, nggak cuma lebar kiri kanannya tapi juga kedalamannya, depth-nya dan juga height-nya ya. Kayak vokal itu mungkin firing dari agak atas depan, terus musiknya itu mengelilingi kepala gua.
Dan itu gue pakai buat all genre, buat spesifik playlist rock gue pakai Manggir T2 dengan eartips Akusto 1908 dan juga kabelnya Eletek Fortitude. Thank you so much buat Mike yang udah ngundang gue contribute di video ini. Halo, gue Glenn dari Sinfonia Musik. Hari ini gue mau share setup harian gue. Biasanya gue pagi-pagi itu hampir tiap hari gue ke gym. Kalau di gym gue biasanya pakai ini, Jabra Elite Active 8. Gue suka banget karena fittingnya pas banget di gue. Sama tuning suaranya itu cocok banget untuk nge-gym gitu. Impactnya dapet, vokalnya bagus, jadi gue biasa dengerin podcast juga masih enak. Habis dari gym, gue ke kantor. Nah, kalau nggak ada review, gue pakai ada beberapa setup. Karena memang gue agak ribet memang sih. Gue pakai ATH TWX 9, Jabra Elite 10, sama Neobuds Pro. Itu yang buat TWS. Ini sering banget tiga ini gue pakai di kantor. Kalau yang wirenya, gue pakai BGVP NS10 ya, ini karena kita bisa tuning filternya bisa diganti-ganti, sama jacknya juga modular, gue bisa ganti 3,5, 2,5 atau 4,4, sama gue lagi suka banget sama Blessing 3. Tapi karena HP gue Samsung A73 udah nggak ada colokan audio, jadi gue pakai dongle tapi yang sederhana banget, Sunlink UA3. Itu aja yang gue pakai. Nah, kalau headphone-nya ini, kalau yang wireless ATH M50X BT2. Kalau wirenya ini all time favorit gue, Grado SR325E. Setelah dari kantor biasanya gue pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah gue nonton TV dulu. Biasanya di TV itu gue pakai ini yang gampang banget, simple banget, Edifier WH500 karena fittingnya enak, on ear, gampang dipakai, ringan, jadi gue bisa nonton film lama-lama. Abis itu biasanya gue udah tidur setelah ngerjain macem-macem. Kalau udah mau tidur biasanya gue main game dulu. Kalau nggak main game, nonton film lagi atau scroll YouTube, dengerin lagu. Nah, biasanya gue pakai TWS lagi, Jabra Elite 10 atau kalau nggak Neobuds Pro 2. Oh ya, gue juga masih aktif perform musik. Gue aktif perform vokal, masih nyanyi sama main biola. Kalau di sana, gue biasanya pakai monitoring. Monitoring itu gue pakai ada dua. Yang pertama itu Avara AV3 atau kalau enggak 7Hz Timeless. Itu aja yang gue pakai dua ini. Ya, kayaknya itu aja sih setup harian gue. Semoga membantu. Nah, musik lover, kira-kira itu setup harian, setup andalan dari konten kreator atau audio reviewer di Indonesia. Semoga membantu dan semoga bermanfaat buat music lover semua. Oke, dadah!